Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang implementasi dari Fuzzy Tsukamoto. Artinya kita akan menerapkan ya metode Fuzzy Tsukamoto ketika akan ya menyelesaikan suatu studi kasus. Nah, pertama-tama kita lihat studi kasus yang akan kita selesaikan. Sebuah pabrik elektronik ya itu berhasil mencapai permintaan terbesar sebanyak 5.000 barang per hari. Akan tetapi pernah pabrik tersebut hanya mencapai permintaan barang sebanyak 1.000 barang per hari. Selain itu, ternyata juga ada persediaan barang di gudang dapat mencapai titik tertinggi, yaitu 600 barang per hari, dan titik terendahnya 100 barang per hari. Dengan semua keterbatasannya, pabrik tersebut dapat memproduksi barang maksimum 7.000 barang per hari dan minimalnya 2.000 barang per hari. Berapa barang elektronik ya yang harus diproduksi jika terdapat permintaannya sebanyak 4.000 dan persediaannya hanya 300 barang. Nah, di sini kita akan bisa melihat ya, kalau kita secara logika monoton biasa ya, ketika diminta berapa banyak elektronik yang harus diproduksi jika jumlah permintaannya sebanyak 4.000 dan persediaannya hanya 300. Sehingga secara jelas kita akan melihat kekurangannya saja, kan gitu. Artinya 4.000 dikurangi 300 kan gitu. Sehingga kurangnya adalah 3.700. Itulah yang akan diproduksi. Nah, akan tapi ketika kita melihat menggunakan kaidah metode Fuzzy Tsukamoto di sini, kita tidak bisa menggunakan kaidah yang sifatnya hanya monoton saja. Dikarenakan kita tidak tahu apakah ketika kita memproduksi sejumlah 3.700 pasti kondisi akan baik semua atau akan terdapat errornya. Nah, itulah yang akan menjadi pertimbangan-pertimbangan kenapa kaidah monoton tidak bisa kita gunakan secara secara total. Artinya kita tidak bisa menggunakan secara mentah-mentah menggunakan kaidah monoton tadi. Nah, sehingga kita akan menggunakan pendekatan logika Fuzzy dengan metodenya Tsukamoto. Nah, di sini kita tahu pabrik elektronik mencapai permintaan terbesar sebanyak 5.000 barang per hari. Jadi, ada permintaan, maka permintaan ini akan menjadi variabelnya. Ya, variabel permintaan ini harus memiliki suatu himpunan, kan gitu. Terbanyak, maka mungkin himpunannya adalah banyak gitu ya, atau naik gitu ya, sebanyak 5.000. Maka 5.000 menjadi domainnya. Sedangkan pabrik itu hanya mencapai permintaan barang juga pernah ya mengalami paling sedikit 1.000. Artinya berarti pernah mengalami permintaan paling banyak 5.000, paling sedikit adalah 1.000 kan gitu. Maka dari variabel permintaan akan muncul himpunannya adalah banyak sama sedikit. Itu kita simpan. Kemudian selain permintaan ada kaidah persediaan ya. Variabel ini merupakan sebagai variabel yang kedua. Ya, persediaan menjadi variabel kedua di mana puncak tertingginya yaitu 600 dan terendahnya 100. Maka persediaan paling banyak itu 600, paling sedikit 100. Maka himpunannya mungkin juga banyak sama sedikit atau tinggi rendah, tidak masalah. Nah, selain itu ya ada kaidah namanya produksi. Nah, ternyata produksi maksimum itu 7.000 dan minimum adalah 2.000. Maka variabel ketiga yaitu adalah produksi. Ya, himpunannya adalah maksimum atau paling banyak 7.000, paling sedikit 2.000. Nah, berapa barang elektronik yang harus diproduksi ketika permintaannya 4.000 dan persediaannya hanya 3.000. Nah, ketika kita menggunakan logika Fuzzy Tsukamoto, maka langkah-langkahnya bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama,
kita tahu bahwa ketika kita menggunakan logika fuzzy, maka akan ada 4 step yang kita lalui. Yang pertama yaitu adalah proses fazifikasi, di mana proses fazifikasi ini kita akan menentukan variabelnya, himpunannya, kurva, dan nilai derajat keanggotaannya. Nah, kita sudah tahu ya, variabelnya ada 3, yaitu variabel permintaan, persediaan, dan produksi. Nah, permintaannya terdiri dari 2 himpunan, yaitu banyak sama sedikit. Persediaannya juga kita anggap banyak sama sedikit, dan produksinya bisa kita anggap bertambah dan berkurang. Artinya bertambah berkurang tadi kan kita bisa melihat maksimum sama minimum, kan gitu ya. Nah, dari sini setelah kita mendefinisikan tentang variabel, himpunan, dan fungsinya, gitu ya, dengan apa namanya kurva, fungsi, dan nilai derajat keanggotaannya, ya, dari variabel ini kita akan bisa membentuk fungsi keanggotaannya sebagai berikut. Yang pertama, kurva fungsi dari nilai derajat keanggotaan untuk variabel permintaan. Dalam permintaan tadi ya, itu merupakan variabel dan himpunannya adalah sedikit banyak. Sedikit berarti dia akan mengalami penurunan dan banyak dia akan mengalami kenaikan, kan gitu. Artinya akan ada kurvanya linear turun dan linear naik. Dan batas bawahnya yaitu adalah 1000 dan batas atasnya 5000. Kemudian permintaannya 4000 kan gitu. Maka 4000 ini ya, maka derajat keanggotaan ya untuk nilai 4000 ini berapa gitu. Maka mu permintaan sedikit ya untuk 4000 ya berarti dia adalah menggunakan linear turun kan gitu. Nah, kalau turun berarti kan B dikurangi X dibagi B dikurangi A gitu ya. Maka kita dapatkan 0,25. Sedangkan untuk kurva ya naik itu bisa kita relasikan atau kita hubungkan dengan derajat keanggotaan atau mu permintaan banyak ya, itu dengan naik, maka mu permintaan banyak 4000, maka 4000 dikurangi 1000 dibagi 5000 dikurangi 1000, maka kita dapatnya adalah 0,75. Jadi kalau kita gambarkan pada kurvanya maka akan terlihat ya bahwa kalau 4000 pada kurva yang sedikit nilainya 0,25 dan jika 4000 ini kita relasikan dengan pada kurva yang banyak berarti linear naik nilainya adalah 0,75. Nah, kita sudah dapat di sini. Selanjutnya setelah variabel permintaan kita akan menuju ke variabel persediaan. Nah, variabel persediaan kita kasih nama Y misalkan gitu ya. Nah, persediaannya kan tadi 300 kan gitu ya. Maka mu persediaan sedikitnya ketika 300 ya, itu maka berkaitan dengan ketika sedikit ya, maka B dikurangi Y dibagi B dikurangi A. Karena dia linear turun kan gitu. Maka 600 dikurangi 300 dibagi 600 dibagi 100 dapatnya adalah 0,6 dan mu persediaan banyak Y, ya Y-nya adalah 300, ketika kita relasikan dengan kurva atau fungsi keanggotaan naik, ya maka Y dikurangi A dibagi B dikurangi A, maka 300 dikurangi 100 dibagi 600 dikurangi 100 sama dengan 0,4. Nah, itu untuk variabel persediaan. Nilainya jelas. Ya, berarti mu persediaan sedikit 0,6, mu persediaan banyak 0,4. Selain itu, kita akan mendefinisikan variabel produksi. Variabel produksinya kan berkurang sama bertambah kan gitu ya. Dengan nilai terendahnya adalah 2000 dan nilai tertingginya yaitu adalah 7000. Maka mu produksi berkurang fungsi Z-nya adalah dia akan bernilai 0 gitu ya, berkurang, maka kita lihat kalau berkurang maka dia linear turun ya. Akan bernilai 0 kalau Z-nya lebih besar sama dengan 7000 dan akan bernilai 7000 dikurangi Z dibagi 7000 dikurangi 2000 kalau rentangnya antara 2000 dan 7000 dan akan bernilai 1 kalau kurang dari sama dengan 2000. Sedangkan mu untuk produksi bertambah, dia akan bernilai 0 kalau kurang dari sama dengan 2000 dan akan bernilai 1
Ya, jika lebih besar sama dengan 7.000 dan ketika rentang antara 2.000 dan 7.000 akan bernilai antara Z dikurangi 2.000 dibagi 7.000 dikurangi 2.000. Kemudian, ya, tadi untuk proses fasifikasi sudah kita dapatkan. Ya, mu sudah kita dapatkan semuanya untuk variabel permintaan, ya, dan variabel persediaan. Sedangkan untuk mu yang ada pada produksi kita tidak tahu dikarenakan tidak ada jumlah produksinya berapa, karena itu yang akan kita cari. Nah, sekarang kita akan menuju ke proses yang kedua, yaitu proses inferensi atau evaluasi rule, gitu ya. Ya, proses inferensi ini bisa kita gunakan menggunakan kaidah jika maka. Jadi kita kombinasikan dari 3 variabel tadi menggunakan himpunan yang ada. Jadi begini, jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Kemudian kita buat lagi, jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Jadi kita cabang-cabangkan seperti itu. Jika permintaan banyak, persediaan sedikit, maka produksi bertambah. Gitu ya. Begitu juga jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Nah, itu kita buat sampai semuanya bisa kita kombinasikan. Berarti banyak-banyak bertambah, banyak-banyak berkurang, banyak sedikit bertambah, banyak sedikit berkurang, kan gitu ya. Kemudian ada lagi sedikit banyak bertambah, sedikit banyak berkurang, sedikit-sedikit bertambah, sedikit-sedikit berkurang. Ternyata ada 8 rule yang bisa kita bangkitkan. Kalau kita melihat bahwa setiap variabel memiliki 2 himpunan, permintaan ada 2 himpunan, kemudian persediaan juga 2, produksi juga 2, maka kita akan bisa ngecek jumlah sebenarnya jumlah total aturan yang bisa kita bangkitkan adalah 2/3. Berarti 2 ini banyaknya himpunan ya, kemudian 3 ini adalah banyaknya variabel. Tapi ini untuk syaratnya adalah ketika kondisi ya, himpunannya jumlah dari himpunannya banyak himpunannya sama. 2 sama. Tapi kalau ada satu yang nggak sama, maka kita tidak bisa menggunakan 2/n. Ya, artinya kita nanti akan membuat suatu kombinasi yang manual, artinya kita bisa menggunakan pohon ya atau diagram pohon. Kita buat percabangannya aja kayak gitu. Artinya ketika permintaan sedikit banyak gitu ya akan bercabang ke sedikit banyak, bercabang lagi menuju ke bertambah berkurang kayak gitu. Nah, kemudian dari sini dari 8 ini kita akan lakukan suatu evaluasi. Di mana evaluasinya kita harus melihat apakah aturan-aturan ini logika kita menerima dengan baik kayak gitu ya. Contohnya begini. Kita lihat aturan yang G ya. If permintaan sedikit ya, berarti jika permintaan sedikit dan persediaannya sedikit, maka produksi barang bertambah. Nah, secara logika kita akan membaca permintaannya aja sedikit ya, dan persediaannya juga sedikit. Masa kita akan memproduksinya bertambah? Kalau kita produksinya bertambah, maka akan semakin banyak. Kalau kita produksi semakin banyak, padahal permintaannya sedikit, maka barang yang keluar pun juga akan sedikit, sehingga gudang akan menumpuk. Kan gitu. Sehingga kalau kita menggunakan ini, maka logika kita kayak aneh ya. Aneh di sini adalah harusnya kalau permintaan sedikit, persediaan sedikit, ya sudahlah. Artinya kita nggak usah produksinya jangan bertambah, tapi berkurang kayak gitu. Karena apa? Kalau kita produksi terus, gudang kita penuh, padahal pengeluaran sedikit. Nah, itulah cara ya yang bisa kita evaluasi. Artinya G kayaknya enggak cocok kayak gitu. Kemudian E, kita lihat E. Jika permintaannya sedikit, persediaannya banyak, maka produksi barang bertambah. Nah, ini juga lucu ya. Permintaannya sedikit, persediaannya masih banyak. Masa produksinya akan ditambahi terus? Maka gudang juga akan penuh ya. Karena apa? Yang keluar sedikit kayak gitu. Nah, maka setiap rule ini harus kita evaluasi satu persatu yang masuk logika kita mana, yang tidak mana.
Ya, sebenarnya logika ini berdasarkan dari keputusan yang ada di suatu perusahaan tersebut. Kita tidak boleh memaksa kayak gitu. Artinya kalau misalkan teman-teman mau menggunakan semuanya boleh-boleh saja gitu. Tapi kita cek dulu apakah logika kita menerima atau tidak, atau studi kasus kita sesuai atau tidak. Nah, ternyata setelah kita evaluasi, ternyata yang masuk ke logiknya itu ada 4. Yang unlogic juga 4. Yang logic siapa? Nah, ini kita kasih nama rule pertama. Jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksinya bertambah. Karena permintaannya banyak, produksi tetap aja karena yang keluar banyak gitu. Kemudian jika permintaan banyak, persediaan sedikit, maka pastinya kita produksinya juga banyak. Jika permintaan sedikit, persediaannya banyak, harusnya produksinya kita kurangi kan gitu. Dan jika permintaan sedikit dan persediaannya sedikit, ya sama-sama sedikit, ya kita produksinya berkurang dulu lah. Karena apa? Daripada menumpuk di gudang. Nah, inilah yang rule logic. Gitu. Yang unlogic berarti 4. Nah, yang unlogic tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah yang logic saja. Nah, ini adalah proses inferensi atau evaluasi rule yang ada. Kemudian yang ketiga, ya, setelah kita melakukan proses inferensi, ada namanya proses komposisi atau agregasi. Nah, inilah proses agregasi, inilah proses kita akan menghitung menggunakan kaidah minimum karena Tsukamoto menggunakan minimum kan gitu. Maka kita lihat untuk aturan yang pertama gitu ya. If permintaan banyak and persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Maka karena ini rule pertama, maka kita kasih nama alfa predikat pertama itu sama dengan mu permintaan banyak beririsan dengan mu persediaan banyak. Ya, berarti mu pada variabel permintaan banyak dan mu persediaan banyak kita pakai gitu ya. Maka kita ambil karena yang punya mu kan hanya permintaan sama persediaan. Maka mu persediaan banyak 4.000, mu persediaan 3.000, ya kita ambil minimumnya adalah 0,4. Nah, karena kita produksinya bertambah, maka kita akan menggunakan fungsi ya, fungsi untuk mu produksi bertambah. Di mana Z1 dikurangi 2.000 dibagi 7.000 dikurangi 2.000 sama dengan 0,4. Nah, tadi kan kita tahu bahwa untuk fungsi keanggotaan produksi itu kan ada 2. Ya, untuk mu yang bertambah sama mu berkurang. Karena ini aturannya bertambah, maka kita pakai yang bertambah. Jadi Z1 sama Z1 dikurangi 2.000 sama dibagi 5.000 sama dengan 0,4, maka Z1 sama dengan 4.000. Nah, ini kan kita bisa menghitung seperti biasa ya. Z1 dikurangi 2.000 sama dengan 0,4 dikalikan 5.000. Kita kalikan silang aja, maka kita akan ketemu Z1 sama dengan 4.000. Ketemu Z1 4.000. Ini untuk rule pertama. Kemudian kita menuju ke rule kedua. Jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Maka ini menjadi alfa predikat kedua, maka mu permintaan banyak kita iriskan dengan mu persediaan sedikit, berarti minimumnya dari mu permintaan banyak 4.000, mu persediaan sedikit 3.000, kita ambil minimumnya adalah 0,6. Dan produksinya masih bertambah gitu. Dan karena ini rule kedua, maka kita kasih nama Z2 dikurangi 2.000 dibagi 7.000 dikurangi 2.000 sama dengan 0,6. 0,6 ini adalah sama dengan alfa predikatnya gitu ya. Maka kita akan menemukan Z2 sama dengan 5.000. Z1 sudah ketemu, Z2 juga sudah ketemu. Kemudian kita menuju rule ketiga. Jika permintaan sedikit dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Ternyata kita akan menemukan alfa predikat tiganya minimumnya adalah 0,25. Ya. Didapatkan dari mana? Ya dari minimum 0,25 sama 0,4, paling kecil mana? 0,25. Dan produksinya kita memakai fungsi yang berkurang karena aturan produksi barangnya adalah berkurang. Jadi fungsinya adalah 7.000 dikurangi Z3 dibagi 7.000 dikurangi 2.000 sama dengan
alfa predikat 3 nilai minimumnya adalah 0,25 sehingga kita dapatkan Z3 sama dengan 5.750. Kemudian yang terakhir ya, di sini juga analog dengan aturan pertama, kedua dan ketiga ya. Kita dapatkan ternyata alfa predikat 4-nya sama dengan 0,25 juga. Dan aturan produksinya berkurang, maka kita akan menemukan Z4-nya itu sama dengan 5.750. Nah, ternyata untuk Z3 sama Z4 kok sama? Enggak masalah. Karena kita di sini kan pendekatannya menggunakan kaidah nilai alfa predikatnya berdasarkan dari nilai derajat keanggotaan yang paling kecil. Tapi ya, dari sini nanti baru kita akan ketahuan proses untuk defasifikasinya. Nah, perlu diperhatikan ya, bahwa untuk proses di komposisi ini kita akan menemukan alfa predikat sama nilai Z-nya. Alfa predikat dan nilai Z-nya ini yang akan kita pakai untuk menuju ke proses defasifikasi. Nah, defasifikasi menggunakan kaidah rata-rata berbobot ya, karena kita tadi menentukannya ada alfa predikatnya ada 1, 2, 3, 4, Z-nya juga ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maka alfa predikat 1 dikalikan Z1 hingga alfa predikat 4 dikalikan Z4 gitu ya. Maka 0,4 dikalikan 4.000 ditambah 0,6 dikalikan 5.000 ditambah 0,25 dikalikan 5.750 dan seterusnya. Kita bagi dengan alfa predikat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah kita kalikan seperti biasa, ya, maka kita akan mendapatkan Z bintangnya itu sebesar 4.983,33. Nah, jadi akan diperoleh kesimpulan bahwa barang yang harus diproduksi oleh perusahaan elektronik sebanyak 4.983 agar permintaan dapat terpenuhi. Nah, di sini kita bulatkan. Karena apa? Suatu produksi elektronik kan nggak mungkin koma. Karena produksi kok sifatnya koma kan berarti nggak sempurna gitu ya. Atau mungkin ada bagian-bagian yang tidak terselesaikan. Maka kita bulatkan ke bawah ya. Jadi kita bulatkan ke bawah sebanyak jadi 4.983 barang yang harus diproduksi. Agar permintaan 4.000 barang dengan persediaan 300 itu terpenuhi dengan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Nah, padahal kalau kita menggunakan kaidah yang ada, yaitu maksudnya menggunakan monoton, bahwa yang harus kita produksi harusnya cuma 3.700, tapi kenapa ini yang diproduksi kok 4.900 lebih? Nah, perlu kita pertimbangkan bahwa dalam memproduksi suatu barang, takutnya akan ada yang cacat atau ada yang error sehingga tidak akan diterima. Sehingga yang error ini akan digantikan yang lebih bagus dari proses produksinya. Nah, sebenarnya seperti itu. Munculnya ada keabu-abuan di sana itu seperti itu. Agar apa? Bisa membackup takutnya ketika dalam proses meramalkan atau memprediksi terjadi suatu kesalahan. Nah, itulah proses ketika kita menghitung menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat terkait dengan konsep Fuzzy Tsukamoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.